Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi sama channel Lapi Weekends TV Edukasi Cryptocurrency. Oke teman-teman semuanya, pada sore ini saya akan membahas bahwa postingan baru dari X resmi Pi Network memicu kontroversi dari komunitas. Ada yang mengkritik, ada yang pro dan juga ada yang kontra. Tentunya dengan komunitas yang besar, ada 60 juta lebih ya pengguna Pi Network, tentu tidak akan ada yang sama pendapat dan juga pola pikirnya masing-masing. Tentu ada pro dan kontra. Dan baru ini satu hari yang lalu Pi Network memposting bahwasannya ini saya masuk ke X atau Twitternya Pi Network resmi. Postingannya yaitu, ya ini sudah saya translate ke bahasa Indonesia. Ingat, Anda dapat mengunci Pi Anda secara sukarela untuk meningkatkan laju penambangan. Penguncian akan langsung berlaku hingga durasi Anda berakhir. Mengunci Pi Anda membantu mendukung ekosistem yang sehat dan mendorong keterlibatan jangka panjang dengan jaringan. Anda dapat mengatur lockup pramigrasi jika Anda belum bermigrasi ke mainnet. Melalui tab mainnet di menu aplikasi Pi, Anda dapat mengatur lockup pasca migrasi yang memungkinkan lockup hingga 200% di Pi Wallet. Nah, ini postingan dia kemarin. Ini memicu news kontroversi tentang postingan tersebut. Nah, makanya saya akan review tentang news ini ya. Bahwasannya news ini mengatakan Pi Network hadapi kritik besar atas dorongan penguncian token. Jadi komunitas ini ada yang terima dengan postingan Pi Network itu, ada yang tidak. Jadi tentunya ada yang juga melakukan kritikan. Pi Network mendesak pengguna untuk mengunci token demi meningkatkan mining hingga 200%, memicu reaksi keras dari komunitas. Pengguna menyebutkan harga yang jatuh, migrasi mainnet yang terhenti, dan fitur ekosistem yang belum selesai sebagai frustasi utama. Kontroversi muncul saat Bitcoin mencapai titik terendah sepanjang masa dan 160 juta token terbuka pada bulan Agustus, menambah tekanan pasar. Langkah terbaru Pi Network untuk mendorong penguncian token sukarela telah memicu gelombang kritik di komunitasnya. Pengumuman pada 2 Agustus mendorong pioneers untuk mengunci koin Pi mereka dengan imbalan peningkatan tingkat penambangan. Ini memicu reaksi cepat di media sosial, terutama di X ya. Dorong pengunci token Pi Network. Fitur penguncian kemungkinan pengguna untuk mengunci Pi baik sebelum atau setelah migrasi ke mainnet. Menurut dokter baru, penguncian pasca migrasi melalui Pi Wallet menawarkan peningkatan penambangan hingga 200% dan berlaku langsung untuk Pi yang sudah ada di chain. Nah, ini postingan yang saya bacakan tadi ya. Teman-teman bisa baca di X-nya. Sementara itu, penguncian pramigrasi yang dikonfigurasi melalui aplikasi utama Pi mempengaruhi saldo transfer masa depan dan proyeksi imbalan. Setelah dikonfirmasi, sebuah penguncian bersifat mengikat untuk durasi yang dipilih dan tidak dapat dibatalkan. Nah, itu ya secara sukarela, tapi siapa yang mau, siapa yang tidak, terserah ya. Tidak ada unsur paksaan. Waktu pengumuman ini membuat marah banyak orang di komunitas Pi Network. Pengguna menunjuk pada penurunan harga token, penundaan verifikasi KYC yang terus-menerus, dan proses migrasi yang stagnan sebagai alasan mengapa kepercayaan terhadap proyek ini menurun. Banyak yang menyatakan bahwa mengunci lebih banyak Pi sekarang tanpa utilitas atau likuiditas yang jelas terasa prematur dan bahkan eksploitatif. Yang lain mengungkapkan kekecewaan dengan peluncuran lambat fitur ekosistem yang dijanjikan. Alat seperti P-Domains dan App Studio tetap belum selesai atau tidak aktif meskipun sudah ada pratinjau sebelumnya. Jadi kalau pro dan kontra itu teman-teman itu biasa saja. Kita memaklumi ya, setiap orang itu pasti mempunyai pemikiran lain-lain. Jadi kalau saya menyikapnya positive thinking saja bagi pioner, jangan gampang terprovokasi dengan isu-isu negatif ya, tetap fokus kepada
impian kita dan ikuti saja apa ya yang terbaik, arahan dari pihak core team dan langkah-langkah dari P Network. Dan juga makanya saya bilang bahwasannya mencari profit atau keuntungan atau uang dari P Network ini kita tidak hanya fokus menambang, kita bisa juga melalui saya sebagai trader atau holder di bursa. Ya, jadi Bitcoin sebagai penambang atau pionir penambang itu tetap ya konsisten jalankan menambang dalam artian kita menanti harga GCV yang sesuai dengan kesepakatan dari pihak core team. Tetapi kita tetap mengambil langkah bagaimana kita mencari profit sebagai trader retail atau holder di bursa ya, trading Bitcoin. Itu langkah yang tepat. Jadi ada dua sumber penghasilan sebagai penambang atau pioner. Saya mengharapkan harga GCV next time, dan juga kita dapat menjadi seorang trader retail. Nah, untuk cari profit di bursa. Nah, bagaimana tekniknya teman-teman yang belum paham, segera join kelas saya Japri, WA saya 0895 4087 21300. Ya, kalau saya fokusnya mencari profit di bursa, bermain scalping. Ketika harga crash sekarang mengalami penurunan Bitcoin, itu menurut saya momen tepat untuk menambah muatan step by step. Karena pada prinsipnya yang namanya cryptocurrency atau koin di bursa, kalau dia sudah turun menyentuh new ATL, maka market akan terjadi reversal ya, akan pembalikan tren. Tinggal seberapa tingginya dia akan membalik dari harga new ATL dia, yang jelas kita profit ya. Kalau kita serok secara bertahap ya, di saat dia crash menyentuh new ATL. Tetap disclaimer on the off. Terima kasih. Semoga edukasi inspirasi, dan jangan lupa dibantu share untuk saya, like, share, serta komen, dan saya berikan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.